Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu pengawas kita yang luar biasa, ya, satu-satunya di wilayah 2 Jakarta Pusat. Juga yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah jenjang SD baik negeri maupun swasta dari 4 kecamatan, Kemayoran, Cempaka Putih, Johar Baru, dan Senen. Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmatnya. Tentunya nikmat sehat ya, sehingga kita dapat menjalankan tugas kita sehari-hari untuk melayani peserta didik kita sesuai dengan visi dari Dinas Pendidikan. Pendidikan tuntas berkualitas untuk semua. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita akan melaksanakan atau mengikuti sosialisasi PSKA, yaitu penilaian sumatif kelas akhir yang nanti akan dibahas oleh Ibu pengawas kita, Ibu Baria. Semoga ada arahan-arahan baru dari Ibu pengawas tentunya yang berkaitan dengan khususnya kelas 6 ya. Ada informasi terbaru apa akan kita simak, apakah jadwal-jadwal ataupun terkait tanggal-tanggal penting di rangkaian kegiatan PSKA ataupun informasi kedinasan lainnya. Namun untuk menyempurnakan kegiatan kita hari ini tentunya kita awali dengan berdoa. Silakan Pak Abdullah berdoa supaya acara kita lancar hari ini. Ya, baik, terima kasih Pak Ishak. Mari Bapak Ibu semua, sebelum mengawali kegiatan kita di siang hari ini, kita berdoa semoga apa yang kita bicarakan, apa yang nanti akan disampaikan, kita bisa dan kita bisa laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yu'afini wa yukafi mazidah. Ya Rabbana hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajibi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita doa bersama sebelum kegiatan. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat kegiatan kita hari ini, mengefisiensikan waktu, marilah kita sama-sama dengarkan arahan maupun informasi-informasi kedinasan khususnya terkait dengan PSKA maupun informasi kedinasan yang lainnya dari Ibu pengawas kita, Ibu Baria. Waktu dan tempat dipersilakan, Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Ishak. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya? Dengaran Bu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu K3S 4 kecamatan pada hari ini, baik SD negeri maupun swasta se-Jakarta Pusat wilayah 2. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersilaturahmi meskipun secara daring dan tentunya dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
beserta keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah kita selalu mendapat sahabat beliau hingga akhir zaman nanti. Amin ya robbal alamin. Gimana Bapak Ibu kabarnya, sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya robbil alamin. Senyumnya mana nih Bapak Ibu? Senyumnya. Sebelum saya memberi Alhamdulillah sedikit sehat. arahan, kita senyum dulu ya. Senyum. Kemarin saya dapatkan dari ketika halal PGRI di Johar Baru ya, Pak Ustadznya apa namanya, ada sedikit yang saya ambil di situ, bahwa kalau kita senyum kita akan mendapatkan hormon apa ya, hormon hormon kebahagiaan lah ya, endorfin ya. Ya, kita senyum dulu kira-kira kurang lebih 1 jam. 7 sampai 10 detik. 1 jam. Tapi senyumnya jangan miring ya Bapak Ibu ya. Senyumnya harus sejajar ini ya. Yuk saya hitung dulu, kita senyum dulu Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, terima kasih. Jangan senyum sendiri, Bu Naomi, jangan senyum sendiri. Iya tuh Pak Rijal tuh Pak. Pak Fuad jangan senyum sendiri ya Pak Fuad ya. Iya, dan dilihat orang. Jadi Pak Fuad bisa jadi model Pepsodent itu. Baik Bapak Ibu, udah senyum, saya lanjut ya. Bisa jadi model Pepsodent Pak Fuad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di room Zoom ini, yang undangannya agak mendadak sedikit ya, rencananya akan saya adakan besok, tapi mengingat dan mempertimbangkan beberapa hal, jadi saya majukan hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu semua bisa hadir karena memang saya sengaja melakukan kegiatan rapat koordinasi ini secara daring, mengingat waktu dan tenaga juga ya Bapak Ibu. Daripada saya keliling 4 kecamatan, lebih baik saya jadikan satu waktu tapi melalui daring. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Meskipun demikian, insya Allah mudah-mudahan informasi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu bisa diterima dengan baik. Itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini mungkin ada di beberapa kecamatan kemarin sebagai awalan ketika SD negeri diadakan pendampingan atau sosialisasi RKAS, saya sedikit menyisipkan informasi-informasi kedinasan ya, tapi ada juga kecamatan lain yang belum mendapatkan info-info ini. Makanya tadi di undangan saya koordinasi dengan Pak Ishak, minta tolong dengan Pak Ishak. Terima kasih Pak Ishak atas link Zoom-nya ya. Nggak apa-apa dikasih judul aja tentang sosialisasi PSKA. Karena khawatir teman-teman bukan tidak percaya karena banyaknya pekerjaan ya, dan waktu yang terus memburu kita, banyak teman-teman kita khawatir belum paham tentang PSKA itu. PSKA itu apa sih? Mohon maaf, tadi aja masih ada juga yang bertanya, Bu, PSKA apa ya? Gitu kan. Hanya jangan hilang ya Bapak Ibu ya, jangan PSK ya. Penjual sate. Seperti kemarin nih sebagai banyolan dulu ya Bapak Ibu, saya kemarin ke Kerawang, Bu, di sini banyak WTS. Kok banyak WTS? Apa tuh? Katanya warung tengah sawah Bapak Ibu WTS tuh. Saya pikir udah pikirannya negatif aja gitu ya. Jadi terus terang PSKA ini, tapi pastinya Bapak Ibu sudah paham, sudah pernah membaca ya surat edaran dari kepala dinas kita terkait penilaian sumatif ya. Di situ memang
ada tuh berbunyi PSKA gitu, penilaian sumatif kelas akhir ya. Jadi sama-sama kita udah paham ya Bapak Ibu ya. PSKA itu penilaian sumatif kelas akhir. Gitu. Lalu kemarin kan saya baru sempat berkumpul dengan Bapak Ibu guru kelas 6 ya, kaitannya dengan penyusunan soal PSKA ini. Mungkin jangan sampai Bapak Ibu kepala sekolahnya juga nggak tahu nih PSKA apa gitu. Nah, PSKA ini memang nomenklaturnya ini penilaian ya, penilaian sumatif, artinya bukan ujian gitu nomenklaturnya. Maka dari itu perlu kita pahami kembali pelaksanaan PSKA ini apakah sama dengan tahun-tahun sebelumnya ya, yaitu ujian sekolah di tahun sebelumnya atau sebelumnya lagi ada USMBD gitu ya Bapak Ibu. Jadi beda, PSKA ini sama saja dengan penilaian sumatif yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru kita gitu. Maka dari itu penilaian sumatif kelas akhir ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing-masing. Artinya segala sesuatunya, baik itu soal, kemudian pengawas, itu dikembalikan atau diserahkan ke satuan pendidikan masing-masing. Memang di beberapa bulan yang lalu sebelum puasa, tepatnya saya sempat mengumpulkan Bapak Ibu guru kelas 6 kaitannya dengan penyusunan soal, ya, di mana pada saat itu saya sampaikan demikian, kita hanya bocor. Kita hanya sebatas mungkin meringankan beban kerja guru, kita hanya sebatas membuat kisi-kisi pada waktu itu ya. Kisi-kisi kita buat bersama, tapi itu juga tidak mutlak harus atau wajib digunakan oleh semua sekolah. Kita kembalikan lagi kepada satuan pendidikan masing-masing. Artinya kisi-kisi itu bisa digunakan atau memang sekolah menyusun sendiri dengan gurunya, itu silakan gitu. Nah, ini saya pastikan Bapak Ibu kepala sekolah sudah mengecek ya atau mempersiapkan soal-soal PSKA ini yang memang pelaksanaannya ini juga sudah diatur ada di surat edaran tentang penilaian sumatif dari Dinas Pendidikan, yaitu tanggal 19 Mei 2025 ya. Jadi hanya tanggalnya saja yang ditentukan, tapi teknisnya baik soal maupun yang lainnya kembali kepada satuan pendidikan masing-masing. Nah, intinya berarti untuk pengaturan ruang, kemudian pengawasnya itu kembali ke satuan pendidikan masing-masing. Karena ini tadi penilaian sumatif. Dan yang paling pokok di sini ingin saya sampaikan Bapak Ibu, ketika PSKA berlangsung, siswa-siswi kelas 1 sampai 5 tetap belajar di sekolah. Artinya tidak boleh libur. Nah, ini yang penting yang harus digarisbawahi Bapak Ibu. Ya, Bu, bagaimana mengaturnya? Silakan Bapak Ibu kepala sekolah yang lebih paham kondisi sekolahnya, kondisi ruangannya. Misalnya murid 32 dibagi 2 ruang 16, monggo. Dibagi 3, monggo. Dibagi 20, 12, monggo, silakan. Ruangannya bagaimana? Diatur. Kelas 1 sampai 5 intinya tidak boleh libur. Misalnya kelasnya nggak ada lagi Bu, berarti anak-anak yang kurang atau yang tidak mendapatkan kelas belajarnya setelah anak kelas 6 PSKA. Diatur seperti itu. Contoh saja ya Bapak Ibu, saya tidak mengharuskan begini begitu. Bapak Ibu yang tahu kondisi di sekolahnya masing-masing. Begitu juga untuk pengawas ruangnya.
Bu, boleh nggak disilang? Silang dengan sekolah komplek misalnya. Silakan Bapak Ibu yang lebih tahu. Atau guru sendiri. Yang penting bukan guru kelas 6-nya. Guru yang bertanggung jawab, yang punya integritas tinggi, ya Bapak Ibu. Karena penilaian sumatif kelas akhir ini nilainya ini atau hasilnya ini juga akan kita gunakan nanti untuk menentukan kelulusan peserta didik kita, itu Bapak Ibu. Kembali lagi ke soal, harapan saya soal ini Bapak Ibu Kepala Sekolah pastikan sudah siap, sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam kurikulum, ya. Jangan sampai yang tidak pernah diajarkan ini ada di soal. Contohnya begini, kita kan sudah menentukan nih PSKA ini ada yang non tes dan ada yang tes, ya Bapak Ibu. Artinya yang non tes ini ujian praktik, yang tes tertulis. Nah, contohnya yang di non tes, anak-anak tidak diajarkan seni, misalnya seni budayanya tidak diajarkan menari. Di sekolah Bapak Ibu ada seninya adalah seni rupa, tapi ujiannya tari. Nah, ini yang nggak boleh, ya, tidak sinkron dengan apa yang diajarkan. Misalnya PJOK, tidak ada renang, tiba-tiba ujian praktek ada renang. Kapan diajarkannya? Ya, ini akan menimbulkan permasalahannya nanti Bapak Ibu. Dan cara penilaiannya juga kita bingung nanti. Ini nilainya dari mana? Gitu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Kepala Sekolah, pastikan soal yang dibuat oleh Bapak Ibu guru kita sudah sesuai dengan kurikulum yang diajarkan dan juga sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan soal. Jangan sampai masih ada nanti yang mengandung unsur-unsur sara, unsur-unsur politik atau nama-nama tokoh, ya, yang akan menimbulkan problem baru, ya, masalah baru, ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang mau pakai nama orang yang tidak dikenal, seperti itu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah melakukan ini karena memang bukan kali ini kita akan mengadakan penilaian, hanya saja untuk istilahnya, ya, yang terus berubah. Tahun lalu kita ada namanya apa Bapak Ibu? Seingat nggak? Tahun lalu? Bukan, untuk ujian ini namanya apa tahun lalu? PSS ujian nasional. PSSP, ya, sekarang PSSA. Tapi kembali lagi, ya, bukan PSSI, ya Pak. Tapi kembali lagi ini bukan semata ujian, ya, penilaian sumatif, tapi nilainya masuk untuk pengolahan ijazah, gitu ya Bapak Ibu. Dan juga saya pastikan juga untuk ujian PSKA non tesnya ini sudah diselesaikan, ya Bapak Ibu, karena ada beberapa materi yang perlu dinilai secara praktis. Itu untuk PSKA, ya. Jadi kemudian jadwal pelajarannya Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, ini sepertinya udah saya share, ya Bapak Ibu, ya, ke masing-masing K3S-nya. Kalau masih ada yang belum dapat, monggo dihubungi K3S-nya, ya. Memang dari dinas sendiri tidak ada semacam juknis, ya, yang diturunkan, karena memang dinas sendiri menganggap ini adalah penilaian sumatif, bukan ujian. Kemudian izin bertanya, Bu. Izin bertanya bisa, Bu? Nanti ya Pak, nanti ya Pak. Baik. Kemudian Bapak Ibu, kaitannya dengan
PSKA juga Bapak Ibu, selain tadi PSKA utama, kita juga mengantisipasi ya adanya PSKA susulan. Artinya jika ada anak-anak kita yang tidak bisa hadir di hari utama, itu bisa kita lakukan setelah selesai utama, artinya ada susulan ya. Nah, ini juga harus Bapak Ibu pertimbangkan untuk soal-soal yang akan diberikan kepada anak didik kita itu. Kemudian bagaimana dengan yang anak-anak yang inklusi atau ABK? Ini juga diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing, di mana anak-anak ini kan kebutuhannya berbeda-beda ya. Bapak Ibu guru yang lebih tahu kondisinya, buatkan soal sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Intinya semua anak harus terlayani ketika mengikuti penilaian sumatif ini. Jangan sampai ada anak yang tidak mengikuti penilaian. Nah, ini nanti muncul masalah, kok si A tahu-tahu lulus padahal tidak ikut penilaian. Nah, ini Bapak Ibu guru yang lebih tahu kondisi putra putrinya, anak-anaknya ya. Kemudian Bapak Ibu, kaitannya dengan soal ya, ini soal ini sebenarnya diberi kebebasan, tapi tergantung dari satuan pendidikan masing-masing ya. Ada yang mungkin tidak mengambil tes, artinya bentuknya penugasan atau portofolio, sesuaikan dengan yang Bapak Ibu sepakati ya. Maka dari itu kemarin juga sempat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah supaya PSKA ini lebih terarah, kita membuat POS Bapak Ibu. Apa tuh POS? Prosedur operasional standar PSKA. Udah dibuat Bapak Ibu POS-nya? Sedang berjalan. Sedang berjalan. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Terima kasih yang sudah buat. Dan nunggu ya. informasi selanjutnya, Bun, dari pertemuan ini. Betul. Baik, nanti dirapikan lagi untuk posnya ya Bapak Ibu, karena biasanya di pos itu kan ada bagaimana kita mengatur ruangan gitu ya, kemudian jadwal, kemudian juga siapa yang mengawas, apa tata tertibnya, dan segala hal-hal yang lain mungkin bisa dituangkan di dalam pos itu sendiri. Nah, pos ini begini Bapak Ibu, kemungkinan juga nanti akan ada monitoring ya, baik itu dari dinas atau dari Sudin. Maka dari itu harapan saya, meskipun ini penilaian sumatif ya, tapi kelas akhir tolong kita persiapkan segala sesuatunya dengan baik ya, apalagi tadi dokumen-dokumen pelengkapnya. Bagaimana dengan nomor, misalnya Bu, dulu kan ada nomor tuh, nomor ujian. Nah, Bapak Ibu tinggal dibuat inovasi, mau nomornya diambil dari absen, atau dari sidanira, atau dari dapodik, monggo silakan ya. Yang penting nanti ada tertuang di dalam pos tadi ya Bapak Ibu. Ketika nanti tim monitoring datang ya menanyakan bahwa Bapak Ibu benar-benar mempersiapkan penilaian ini dengan matang. Begitu juga dengan soal kisi-kisi. Nah, ini ada semua. Jangan sampai kisi-kisi soal ada di laptop, tidak ada bentuk bentuk print out-nya, padahal Bapak Ibu kaitannya dengan anggaran ya sudah menganggarkan untuk fotokopi atau untuk biaya cetak. Mana soalnya, mana kisi-kisinya. Nah, ini harus ada wujudnya gitu ya Bapak Ibu.
untuk arsip sekolah. Ini mungkin terkait PSKA, saya rasa bisa dipahami ya Bapak Ibu. Mohon kerjasamanya. Mudah-mudahan dengan kegiatan PSKA nanti, khususnya di JP2, tidak ada permasalahan-permasalahan ya yang yang membuat kita jadi repot gitu ya Bapak Ibu, kaitannya dengan PSKA. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, kaitannya dengan e-ijazah. Nah ini Bapak Ibu sudah menerima atau bahkan sudah mempelajari, bahkan juga saya sudah sampaikan kalau bisa di print out pedoman pengelolaan ijazah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kita ya. Beberapa waktu yang lalu sudah saya share di grup. Nah ini sudah dipelajari, sudah dibaca ya Bapak Ibu kaitan dengan e-ijazah. Sebelumnya kita juga bahkan sudah di woro-woro kaitan dengan Dapodik peserta didik khusus kelas 6. Kembali lagi tugas kita, tugas kepala sekolah atau sekolah adalah memvalidasi dan memverifikasi kebenaran dari data peserta didik kita khususnya kelas 6. Apakah benar-benar data itu sudah valid ya? Karena nantinya penerima ijazah ini ada yang namanya DNS. Kalau Bapak Ibu sudah baca ya di pedoman pengelolaan, penerima ijazah itu ditentukan dari DNS. Nah, DNS ini diambilnya dari Dapodik. Kemarin hari Senin kalau tidak salah ya, masih ada muncul beberapa sekolah yang masuk pesertanya masih residu. Nah ini pada kesempatan ini saya mau pastikan dulu Bapak Ibu, karena baru satu yang lapor, Bu, sudah clear, sudah tidak residu. Kebanyakan permasalahan yang muncul adalah tentang kependudukan, yaitu NIK atau NISN. Nah jangan sampai ini kita masih ada residu terus nih, khususnya JP2. Kasihan nanti. Kalau memang permasalahannya kependudukan, Bapak Ibu silakan berkoordinasi dengan Dukcapil. Ya, harapan saya Jumat besok ini, minggu ini sudah clear semua untuk JP2. Tidak ada lagi residu-residu di Dapodiknya. Saya mau cek dulu nih Bapak Ibu izin untuk Paseban 05 ada di sini? Paseban 5? Ada, Bu. Ada Paseban 5? Ada, Bu. Sudah di TL, residunya sudah di TL ya Pak? Insya Allah sudah, Bu. Iya, karena masih ada satu kemarin tuh. Kemudian Meranti ada, Meranti. SD Meranti, Pak Asep. Atau yang mewakili? Bu Retno di mana Bu Retno? Retno. Bu Retno nggak kelihatan ya? Halo, Bu. Ya, halo, Bu. Halo, Bu. Oh iya. Bu Retno. Ya, Bu. Saya ya, teman-teman swasta sudah saya undangan sudah saya sebar juga ke grup negeri dan swasta. Nah, ini ya. Meranti belum ada ya? Wakil dari Meranti ya? Oke, Bu. Belum ya? Nanti saya ingatkan lagi, Bu, untuk Meranti. Ya. Ada. Santo Francisco 1. Ada, Bu. Meranti ada, Meranti. Ada. Ada itu Bu. Residunya sudah di TL ya, Pak? Sudah. Iya, tolong disampaikan ke saya ya. Kemudian Kafa. Pak Musli, Kafa. Pak Musli? Belum masuk ya. CPB 01, Anda CPB 01? Hadir, sudah Bu. Oke, terima kasih. Ya, baik. Lawasari 03?
Bu Pur? Franciscus sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, udah, Franciscus. Ya, makasih. Rawasari 03, Bu Pur? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, makasih. CPB 19? Sudah, Bu. Ya, makasih. Rawasari 05, Bu Siti? Rawasari 05? Oh, belum ada ya suaranya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah langsung men-TL residu-residu dari anak-anak kita. Rata-rata kalau saya lihat itu Rawasari 05 masalahnya udah, adalah Bu. di Oke, makasih Bu Siti. Ya. Ya, rata-rata tentang kependudukan ya. Jadi jangan sampai nanti data anak kita masih ada yang tidak valid ya Bapak Ibu, karena ini akan menghambat terkait pengelolaan dari ijazah mereka. Karena kita tahu nanti beda dengan tahun lalu, biasanya kita mengambil belangko ijazah di dinas. Kali ini kita menggunakan yang namanya e-ijazah ya. Kalau kita membaca dari pedoman pengelolaan ijazah bahwa sekolah nanti akan membuat ijazah sendiri, artinya untuk ngeprint ya dan sebagainya, yang pada saat ini sebenarnya Bapak Ibu bisa melakukan simulasi. Ada di situ di linknya, Bapak Ibu bisa mencoba melakukan simulasi e-ijazah ya. Bagaimana cara pengisiannya nanti, dan jangan takut itu nanti akan hilang ya Bapak Ibu, bukan berarti itu nanti Bapak Ibu lagi mencoba tiba-tiba ini jadi beneran, enggak, namanya simulasi, uji coba. Kalau mau mencoba silakan pada link yang tersedia. Udah tahu ya linknya ya Bapak Ibu e-ijazah ini. Belum. Sekali lagi, oh belum ya? Belum, Bu. Belum. Siapa nih? Hah? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Oh belum, nanti saya sampaikan di grup ya. Sudah, Bu. Sudah. Nah, yang sudah nanti berbagi ya Bapak Ibu. Sekali lagi, tadi DNS ya, Bapak Ibu validasi, verifikasi kebenarannya yaitu dari data Dapodik. Tidak hanya NIK atau NSN, tapi juga data nama dari anak-anak didik kita, kemudian nama orang tua ya, karena semua nanti akan dikeluarkan DNT ya. DNT-nya itu kalau saya baca di pedoman pengelolaan itu terbit 14 hari kerja setelah tanggal penetapan kelulusan ya. Jadi nanti ada DNT bahwa nama-nama inilah yang akan mendapatkan ijazah gitu Bapak Ibu, yang tentunya data-datanya sudah valid dan terverifikasi dengan benar. Terkait kelulusan Bapak Ibu, penetapan kelulusan tetap kita kepala sekolah harus membuatkan SK ya. SK terkait penetapan kelulusan. Nah, kembali lagi pada pedoman pengelolaan ijazah di halaman 14 kalau tidak salah, bahwa pengumuman kelulusan itu berbunyi yaitu di minggu pertama bulan Juni Bapak Ibu. Artinya kalau minggu pertama bulan Juni saya melihat di kalender pendidikan ini yaitu ada tanggal 2, 3, 4, 5, 6. Itu adalah minggu pertama di bulan Juni. Nah, kaitannya dengan pengumuman kelulusan di minggu pertama itu, sedangkan kita tadi PSKA tanggal 19 Mei, berarti kan waktunya sangat-sangat singkat ya Bapak Ibu. Karena sebelum kita mengumumkan kelulusan, mestinya tadi Bapak Ibu Kepala Sekolah harus mengadakan rapat kelulusan, mengeluarkan SK penetapan kelulusan. Nah, di dalam rapat kelulusan ini ada beberapa hal yang kita perhatikan. Selain kita bermusyawarah dengan Bapak Ibu guru, kita juga harus melihat hasil dari penilaian anak-anak kita. Nah, dari itu harapan saya nih
untuk menghadapi jadwal-jadwal yang sangat singkat ini, mulai dari sekarang Bapak Ibu guru kelas 6, yuk selesaikan untuk nilai-nilai yang diperlukan ya dalam penetapan kelulusan nantinya, itu Bapak Ibu. Karena kan kelulusan juga diambil dari nilai kelas 5 dan 6 Bapak Ibu. Jadi semester 1, semester 2 kelas 5, semester 1, 2 kelas 6, ditambah juga nilai PSKA, baik yang non-tes maupun yang tes. Tuh. Jadi kalau nanti nilai kelas 5 sudah siap, kelas 6 sudah siap, kemudian PSKA non-tesnya kan udah selesai nih, udah siap, tinggal input PSKA yang tertulisnya. Artinya tidak memakan waktu yang cukup lama, itu Bapak Ibu ya. Mengingat waktu penetapan kelulusannya kalau dibaca dari pedoman itu sangat dekat dengan jadwal PSKA. Mungkin nanti dinas atau Sudin akan mengadakan sosialisasi kembali ya terkait e-ijazah ini. Terus terang saya sendiri juga belum mendapatkan sosialisasi terkait pengelolaan ijazah, cuma saya mempelajari apa yang sudah disampaikan ya, karena kita kan ketika di-share pedoman atau SE kita harus betul-betul memahami dan menindaklanjutinya ya Bapak Ibu. Kalau kita hanya menunggu, tiba-tiba udah deadline, repot sendiri gitu ya Bapak Ibu. Untuk itu, mari kita sepakati ya untuk jadwal-jadwal ini supaya nanti kesannya tidak terburu-buru ya Bapak Ibu. Artinya kita segera sikapi, segera kita tindak lanjuti. Dan satu lagi kaitannya dengan kelas 6 ya, yang kemarin juga sudah beredar di WA Group, yaitu SE nomor 17 tahun 2025 tentang apa nih Bapak Ibu? SE nomor 17, SE Kepala Dinas. Sudah ya Bu? Tentang wisuda. Iya, Wisuda pelepasan. Pelepasannya Bu. Pelepasan. Iya. Betul. Tentang pelepasan siswa kelas 6. Nah, ini juga harus kita sikapi ya Bapak Ibu dengan cermat, poin demi poin. Padahal di situ cuma 3 poin ya, tapi sangat-sangat berarti ya kita pahami bahwa untuk kegiatan wisuda atau pelepasan diperbolehkan di mana Bapak Ibu? Di satuan pendidikan masing-masing. Dengan dana yang tidak besar Bu. Betul, dengan dana yang tidak besar. Apalagi mohon izin untuk sekolah negeri ya, dimana kita tahu kalau memang kita tidak menganggarkan, ya hati-hati jangan sampai ada pungutan-pungutan di balik layar. Kenapa saya bilang di balik layar? Di balik layar warga sekolah ini adalah orang tua murid, komite, ya. Komite-komite kita ini tujuannya baik, sebenarnya ingin memberi apresiasi kepada Bapak Ibu guru mungkin, kepada anak-anaknya yang selama 6 tahun bersekolah di jenjang SD, ketika di akhir kelas 6 ini lulusan, mereka ingin mengadakan sesuatu acara misalnya. Nah, ini perlu sangat-sangat kita kita cermati ya Bapak Ibu, jangan sampai nanti adanya pungutan di sekolah kita. Karena apapun alasannya, tetap kepala sekolah yang bertanggung jawab. Ya, ada pungutan. Yang namanya pungutan adalah besarannya sama dan diberlakukan untuk semua siswa. Itu namanya pungutan ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan lagi apapun adanya pungli di
satuan pendidikan. Apalagi sekarang bulan-bulan yang rawan ya, akhir tahun, seperti wisuda, pelepasan, kenaikan kelas dan sebagainya. Ini sekali lagi dicek lagi Bapak Ibu untuk korlas-korlasnya, komite sekolahnya ya. Tidak Jangan ada sampai korlas mereka lagi, Bu. diam-diam. Yang nggak ada korlas, Bu. Nah, Iya. betul. Betul. Korlas meskipun ada bukan untuk koordinir uang ya. Paling untuk memperpanjang informasi, menyampaikan informasi-informasi, membantu guru. Ada mungkin orang tua yang sulit dihubungi. Nah, Korlas ini yang membantu mengkomunikasikannya. Tapi kalau untuk pungutan, untuk uang, jangan sampai ini masih ada di wilayah kita ya Bapak Ibu, khususnya untuk sekolah negeri. Ini menjadi tanda kutip perhatian betul-betul untuk CP2 ya. Saya tidak mau lagi mendengar dan mendapat laporan masih ada di JP2 ini yang ada pungutan. Cukup ya, cukup sampai hari ini gitu ya Bapak Ibu. Artinya ke depan tidak ada lagi, insya Allah. Kalau memang pun Bapak Ibu nggak tahu, ini adalah bukan alasan ya Bapak Ibu, karena kita sebagai pemimpin artinya hal sekecil apapun di sekolah kita wajib kita ketahui, itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir nih Bapak Ibu, kaitannya dengan untuk ini Bapak Ibu, akreditasi sekolah. Kemarin saya baru dapat info dari BAN bahwa akreditasi sekolah mungkin yang tahun ini, Bu, saya tahun ini yang masa akreditasinya habis gitu. Ini juga terimbas oleh efisiensi anggaran Bapak Ibu. Kita tahu di negara kita lah ya, di beberapa kementerian sedang efisiensi anggaran, karena kan akreditasi ini juga dari BAN pusat ya. Ini juga berdampak pada kegiatan akreditasi. Jadi tahun ini bagi sekolah yang masa akreditasinya habis akan mendapatkan perpanjangan otomatis Bapak Ibu. Memang ada satu kalau di JP2 satu sekolah tapi SPK ya yang masuk ke dalam visitasi ya, hanya satu sekolah. Alhamdulillah yang lain masih mendapat perpanjangan secara otomatis. Nah, ini bukan berarti terus Bapak Ibu berleha-leha ya, karena apalagi dengan adanya sangat penting ya Bapak Ibu, karena ini tidak bisa mendapatkan ijazah, dia harus menginduk ke sekolah lain. Kemudian kaitan dengan pengolahan nilai Bapak Ibu, mungkin di tahun lalu sudah ada, nanti saya belum ngobrol dengan Pak Ishak ya yang punya aplikasi penilaian ya Pak Ishak ya. Kemarin ketika saya rapat dengan pengawas DKI bahwa pengolahan nilai ijazah ini masih kita bisa gunakan yang lama, cuma nanti untuk persentase Bapak Ibu. Jadi kan tadi saya katakan bahwa nilai yang diolah untuk jasa ya itu adalah nilai rapot kelas 5 dan kelas 6, kemudian ditambah PSKA ya. Ini bisa 70-30 atau 60-40 ya untuk persentasenya. Monggo nanti Bapak Ibu bisa mencoba. Kalau kemarin rapat saya dengan para
para pengawas sudah mencoba yang agak lebih membantu anak itu adalah yang 60-40 Bapak Ibu. Tapi di sini saya tidak mengharuskan ya seperti apa, kembali lagi ke satuan pendidikan masing-masing. Intinya nilai itu masuk ke dalam pengolahan, terakomodir, kemudian kembali lagi kita ke pedoman pengelolaan ijazah ya. Kalau tidak salah nilainya itu adalah berbentuk puluhan ya Bapak Ibu, puluhan, kemudian 2 angka di belakang koma ya, itu untuk pengolahan nilai ijazahnya. Kemudian Bapak Ibu mungkin ada sedikit tambahan informasi ya di luar dari PSKA untuk anak-anak kita kelas 1 sampai 5 ya, di mana juga akan mengikuti penilaian apa nih namanya nih? Penilaian sumatif akhir semester ya. PSAS, betul nggak Bapak Ibu? Penilaian sumatif akhir semester kalau tidak salah ya. Ini jadi agak kagok saya ngucapnya. Kelas 1 sampai ya. Akhir kelas. Iya. Kelas 1 sampai 5 yang kita lihat kalau di kalender pendidikan di sini adalah di Juni ya, di Juni ya. Tanggal 16 sampai 20. Minggu pertama atau minggu kedua, monggo Bapak Ibu disepakati di satuan pendidikan. Intinya Bapak Ibu guru kelas 1 sampai 5 harus sudah menyiapkan soal-soal penilaian sumatif ini ya. Jangan sampai nanti juga terlena, akhirnya deadline, penilaian sudah mau dilakukan, karena kan soal-soal ini Bapak Ibu Kepala Sekolah harus juga mengkoreksi ya, menelaah kembali seperti yang tadi saya sampaikan, jangan ada unsur sara, unsur politik, unsur tokoh-tokoh yang membuat ricuh ya. Artinya gambar-gambarnya juga diakomodir yang jelas ya, dan soal itu jangan monoton atau jangan hanya soal-soal objektif tes ya. Biasakan anak-anak didik kita dengan soal-soal yang memiliki nalar kritis ya Bapak Ibu, karena kapan lagi kita mencoba melatih anak-anak kita untuk berpikir kritis kalau tidak dimulai dengan pemberian soal-soal yang seperti itu. Itu ya Bapak Ibu kaitannya dengan penilaian. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini semua dengan baik. Dan harapan saya di JP2 ini tidak ada laporan-laporan yang negatif yang kita harus tindak lanjuti, baik tadi itu pungutan dalam rangka perpisahan, pungutan kaitannya dengan kegiatan outing kelas, pungutan tentang kas kelas ya, dan pungutan-pungutan yang lain yang intinya adalah pungli ya. Ini sangat-sangat tidak kita harapkan, terutama bagi sekolah negeri ya, karena kita sudah memiliki anggaran yang cukup yang sudah Bapak Ibu programkan penggunaannya dengan semaksimal mungkin dan seefektif mungkin. Baik, itu dari saya ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Satu lagi, untuk lomba-lomba berjenjang, harapan saya di semua sekolah bisa mengikuti, baik O2SN, OSN, FLS 3N, baik negeri maupun swasta, ya, karena ini adalah salah satu ajang yang disiapkan untuk peserta didik kita menampilkan atau menunjukkan minat bakatnya ya, yang Bapak Ibu sudah asah,
sudah latih dengan kegiatan-kegiatan ekskul, ya. Kalau tidak di ajang lomba ini, kapan lagi mereka bisa unjuk bakatnya. Jadi kesempatan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dari JP2 akan lahir juara-juara, ya, yang akan membawa harum JP2 khususnya dan DKI Jakarta pada umumnya. Ya, Bapak Ibu, ayo negeri semangat untuk lomba-lombanya karena dampaknya ini jelas prestasi sekolah, ada dampak yang diperoleh oleh Bapak Ibu guru dan kepala sekolah khusus yang negeri. Untuk yang swasta mungkin juga berdampak untuk minat, daya minat dari masyarakat, ya, menjadi minat masyarakat lebih tinggi tentunya. Oh, sekolah swasta ini bagus, prestasinya banyak, gitu. Baik prestasi akademik maupun non akademik. Jadi semua sekolah saya rasa mempunyai dampak yang baik, yang positif dari hasil lomba-lomba berjenjang yang diikuti oleh peserta didik kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu, nggak usah lama-lama ya, cukup 1 jam, nggak sampai 1 jam ya saya ngomong ya. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf, mungkin kita buka termin tanya jawab ya. Pada kesempatan ini Pak Ishak tolong dipandu. Mudah-mudahan nanti yang bisa saya jawab di forum ini. Tapi kalau yang belum bisa saya jawab, nanti PR ya Bapak Ibu. Karena saya mungkin harus koordinasi dengan atasan lagi. Itu saja dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah Ibu pengawas kita sudah memberikan arahan. Namun mungkin pasti ya akan ada banyak pertanyaan dari Bapak Ibu terkait informasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Baria. Mungkin untuk pertama 3 pertanyaan dulu yang sudah angkat tangan ya. Ada Bu Yuliana Ndraha ya Bu ya. Silakan Bu, nama dan tempat tugas. Bu Baria untuk penjelasannya jelas. Tapi ada sedikit Bu pertanyaan yang mengganjal. Kita di swasta. Dari asal mana Bu? Ya, sekolah mana Bu? Dari sekolah SD Perguruan Advent Salemba. Sekolah swasta di Senen ya, DP2. Jadi gini Bu, kami kan kelasnya itu terbatas. Anak itu nanti yang ikut ujian itu akan terpakai 2 kelas. Nah, kemudian kita juga guru terbatas, hanya 6. Boleh nggak Bu kira-kira kalau kami menggunakan Zoom? Jadi anak-anak di rumah, lalu guru-guru yang mengawas bisa, dan juga bisa memberikan, yang tidak mengawas masih bisa mengajar, yang mengawas nanti akan memberikan tugas-tugas gitu Bu. Boleh nggak Bu kira-kira? Baik, saya langsung jawab aja ya Pak Ishak, izin ya. Langsung saya jawab. Baik, terima kasih Bu Yuli atas pertanyaannya. Intinya yang perlu digarisbawahi oleh Bapak Ibu semua, pada kegiatan PSKA anak-anak tidak boleh libur dan tidak boleh PJJ. Mohon maaf tadi saya kurang sedikit ya. Tidak, tadi saya baru sampaikan tidak boleh libur ya. Tambahan satu lagi, tidak boleh libur dan tidak boleh PJJ Bu Yuli. Jadi untuk pengaturannya monggo. Intinya anak masuk ya. Nggak mungkin nih saya ngomong di sini kayaknya ya. Iya. Nanti diatur ruangannya ya Bu Yuli ya. Iya, siap Bu. Iya. Makanya tadi saya juga belum baca sih yang pedoman. Kalau memang seperti itu ya kita akan masuk, berarti selesai kelas 6 ujian
barulah mereka masuk ke sekolah ya Bu, gitu ya Bu ya intinya. Ya, Iya. Baik, terima kasih Bu untuk ya, penjelasannya. Terima kasih sama-sama. Pak Ishak. Ya, terima kasih Bu Juliana. Selanjutnya sudah angkat tangan nih Pak Casrun. Ya, Pak Eh, Jasrun. Pak Casrun. Baik, terima kasih Pak Iskak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Insyaallah. hormati Ibu Haja Baria, selaku pengawas kita, serta teman-teman. Baik Bun, langsung aja. Terima kasih dengan adanya Zoom ini berarti kita memiliki informasi yang sama gitu mengenai pelaksanaan PSKA gitu. Nah, untuk yang sebelum saya tanyakan, intinya adalah berarti mari teman-teman kita samakan istilah aja ya. Berarti sekarang kita juga nggak boleh nyebutin ujian praktek berarti ya. Berarti langsung PSKA praktek dan PSKA tertulis, begitu ya Bun ya? Ya. Jadi ayo kita, berarti istilah juga harus kita samakan. Itu yang pertama. Yang kedua Bun, karena ini kita juga mengharapkannya ada suatu kesepakatan dari kesempatan ini juga. Ini mengenai pengawas ruang Bun. Langsung aja kita sepakat. Saya sudah menyampaikan ini, Bapak Ibu tinggal tentukan aja di sekolah ya. Kalau memang mau sekolah sendiri, berarti kan tadi ada pengaturan, contohnya nih guru ruang kelas 5 dipakai untuk PSKA. Berarti kan anaknya ini masuknya agak siang. Nah, berarti kan gurunya ini bisa ngawas, gitu ya Pak ya? Iya betul Bu. Itu tinggal diatur ya masing-masing sekolah. Tapi tadi Pak, kalau memang satu komplek nih mau silang, saya juga nggak bisa bilang jangan, monggo aja sih gitu. Artinya tim monitoring itu juga tidak akan di sana begini, di sini begini, enggak Pak. Karena ini memang semuanya diserahkan ke satuan pendidikan masing-masing. Itu ya Pak Casrun ya. Oke, baik Bu. Terima kasih pencerahannya. Ada lagi Pak Ishak? Assalamualaikum Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya Bu. Izin bertanya saya, Pak. Saya Bu. Isinya Siapa memang dulu? 3 poin. Ya. Belum ada yang angkat tangan nih Bu. Atau langsung Saya aja. Pak Ishak. Saya Pak Ishak. Ya, Bu Retno ya? Suara Bu Retno sini. Iya, saya. Ya, monggo Bu Retno. Baik, terima kasih Pak Ishak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin pada Ibu Korwas kita serta Bapak Ibu, rekan-rekan kepala sekolah baik negeri maupun swasta se-Jakarta Pusat 2. Ibu, tadi dari penjelasan yang sudah saya dengar dari Ibu, terima kasih banyak atas arahan dan pencerahannya menghadapi penilaian PSKA ya, penilaian semester akhir. Penilaian sumatif akhir. Sumatif akhir. Kelas akhir. Penilaian sumatif kelas akhir. Kebolak-balik. Juga terkait dengan penilaian untuk kelas 1 sampai dengan kelas 5 dan terakhir tentang kelola ijazah. Nah, ingin saya tanyakan adalah tentang pengelolaan ijazah, Bu. Dikarenakan nantinya ada e-ijazah juga tadi ya, informasi yang saya dengar dari Bunda. Kemudian terkait dengan e-ijazah yang nanti outputnya adalah berupa lembar ijazah berbahan dari pelola ijazah melalui aplikasi yang mungkin Pak Ishak masih punya tahun yang lalu ya Pak Ishak ya? Ya, tahun lalu untuk pengolahan nilai sudah. Udah kurmer ya aplikasinya ya? Tahun lalu itu kan kita diberikan 3 pilihan ya. Saya coba mengingatkan ada 3 pilihan, ada yang dibuat oleh tim bidang SD, ada yang dibuat oleh teman-teman dari tim IT, sama satu lagi dari pengawas Pak
Dwi ya Bu ya kalau nggak salah. Tapi tahun lalu masih pakai kurikulum 13 ya? Ada Bu, kurikulum Merdeka juga bisa. Merdeka ada juga bisa. pilihannya Bu. Artinya ketika ada pilihan, ini tidak mustahil ya Ibu Korwas dalam satu wilayah di tahun ini yang dimana semua sekolah sudah merdeka semua. Ada juga sekolah yang masih belum merdeka. Kurikulumnya maksud saya Bunda. Bunda jadi ketawa dia tuh ya. Nah, setidaknya aplikasi tersebut bisa mengakomodir sekolah-sekolah yang masih belum merdeka tadi. Kekhawatiran mereka kan nantinya tidak hanya sekedar aplikasi yang mampu menginput semua nilai-nilai yang ada di kurikulum sebelumnya, sebelum merdeka. Dan hasil akhirnya, outputnya berupa lembar ijazah yang memang nantinya barangkali masih menggunakan lembar ijazah yang bukan e-ijazah. Kalau e-ijazah mungkin kita juga bisa print sendiri ya Bu ya. Print sendiri, kemudian ada ketentuannya barangkali untuk lembar ijazahnya. Ya semoga ini ada kepastiannya. Karena kami sudah berusaha juga Bunda untuk mencari informasi di dinas bahwasanya nanti akan ada aplikasi e-ijazah. Nah di situ kan ada pilihan seperti Pak Isak bilang, ada pilihan. Mudah-mudahan pilihannya itu ada yang mengena atau ada yang pas dengan sekolah-sekolah yang belum merdeka tadi Bunda. Nah ini kepastiannya mudah-mudahan didapat dari penjelasan Bunda berikutnya. Itu saja Bunda yang agak mengkhawatirkan di wilayah saya. Ya, baik. Makasih Pak Bu Retno ya. Iya Bunda. Retno. Ya, begini Bu Retno, untuk pengelolaan ijazah, kan tadi saya sampaikan juga dan beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu, pedoman pengelolaan ijazah ini kalau bisa di print, ya, kita pelajari sama-sama, kita baca, yang penting-penting kita stabilo, tuh, ya. Bentuknya nanti ijazah ini seperti apa, ngeprintnya bagaimana dan sebagainya. Ini kita masih menunggu sosialisasi dari dinas, gitu. Cuma yang di pedoman ini yang saya garis bawahi tadi kaitannya dengan pengumuman kelulusan, karena ini kan berhubungan dengan persiapan nilai-nilai yang diolah ya, yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu guru, gitu. Kalau bentuknya, kemudian nilainya nanti seperti apa, ini saya juga masih mempelajari di pedoman e-ijazahnya, pengelolaan ijazah ini. Intinya, Bu Retno, kalau untuk aplikasi pengolahan nilai tadi, ya, kalau memang kurikulum merdeka atau bukan kurikulum merdeka, itu nanti tinggal ditambahkan kolom, karena kan kalau kurikulum merdeka IPA, gitu ya. Kalau kurikulum 2013 IPA dan IPS. Karena kan sekarang kita sudah pakai kurikulum merdeka nih kelas 6. Kelas 5-nya kemarin kurikulum merdeka enggak? Anak yang sekarang kelas 6. Data siswa itu Bapak Ibu halo. Belum Bu, belum. Ya sudah kelas 5-nya nilainya sudah Bu, sudah pasti sudah. Pasti sudah Bu. Kalau yang belum merdeka pasti ya belum Bu. Iya. Menurut saya sih semua sudah, karena itu kan sudah Permendikbud itu tahun itu sudah berlaku semua. Betul Bu, kalau merasakan peraturan, tapi kalau kenyataan realita lapangan belum tentu. Oh itu salah mereka. Belum merdeka masih dijajah berarti. Masih bertahan. Berarti tidak mengikuti peraturan tapi. Sebetulnya kurikulum yang belum sekolah yang belum punya merdeka gitu datanya nggak ada itu, karena sesuai dengan peraturan udah. Kalau saya tidak bertanya berarti sudah tidak ada, tapi kalau saya bertanya berarti masih ada. Oh iya, makanya saya pertanyakan. Iya, maksudnya kan Bu, berarti karena tidak dilaksanakan sesuai dengan SD.
Bapak Ibu di Dapodik itu kan jelas ya kita menggunakan kurikulum apa, makanya jangan sampai Dapodiknya ini kurikulum 13, pelaksanaannya kurikulum merdeka. Terus pelaksanaannya kurikulum merdeka di Dapodiknya 2013. Coba dicek sekali lagi karena ini data tadi saya di awal sampaikan semua akan ditarik dari Dapodik. Itu mohon maaf saya juga tidak bisa mengecek satu-satu sekolah masing-masing ya karena sampai kemarin ketika menyusun soal PSKA ada di sekolah ya satu sekolah yang kenyataannya di Dapodiknya ini masih 2013 itu alasannya tidak bisa dirubah. Kenapa tidak koordinasi? Kan kita akan mencarikan solusi, Bapak Ibu. Makanya sekali lagi mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu Kepala Sekolah, tolong dipantau, didampingi para operator, terutama operator Dapodik ya, bagaimana pengisiannya, apakah sudah betul-betul benar, valid, karena Bapak Ibu tetap yang bertanggung jawab nih Kepala Sekolah, itu jangan sampai tadi pelaksanaannya kurmer di Dapodiknya masih K13 karena masih ada ditemukan yang seperti itu Bapak Ibu ya. Itu ya Bu Retno, jadi untuk aplikasi pengolahan nilai nanti tinggal disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu oleh satuan pendidikan masing-masing. Kecuali guru. Siap Bun, baik terima kasih Bun. Ya. Ya, terima kasih Bu Retno dari Paseban 15. Selanjutnya masih ada pertanyaan nih Bu dari Cempaka Baru 03, lainnya Pak Widodo. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Pengawas. Saya ingin menanyakan yang berhubungan dengan SE nomor 7 tahun 2025 Ibu, mengenai input nilai raport di dalam nilai prestasi dalam Sidanira. Ini saya mengingatkan aja bahwasanya event-event kejuaraan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh kegiatan sekolah yang mengadakan eskul itu memang harus terdaftar dalam pusat prestasi nasional Ibu supaya bisa dikurasi. Nih. Tuh. Yang pertanyaan saya Bu adalah mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja guru PJOK Bu. Ini anak-anak saya banyak yang ketolak mengenai sertifikat yang dia miliki yang mengikuti kejuaraan futsal KKG PJOK Cup yang diselenggarakan di Johar Bu, yang sertifikatnya telah ditandatangani oleh Bapak Kasudin. Sedangkan di sini di dalam surat SE itu kegiatan atau lomba yang diselenggarakan oleh KKG itu bisa terpakai Bu. Gitu. Keterangan penolakannya adalah karena di sini antar sekolah dasar Ibu. Gitu. Jadi dengan perbandingan mungkin narasi dari Piagam yang dia keluarkan, karena anak saya yang satunya yang ikut futsal antar klub aja itu bisa ikut lolos diterima karena di situ narasinya adalah kejuaraan Piala Bergilir DPRD Daerah Khusus Jakarta. Mungkin apakah ini narasinya atau memang apa ya kejelasan daripada ijazahnya mohon maaf piagam penghargaannya Bu itu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Widodo dari Cempaka Baru 3. Ini juga
sebagai masukan juga nih ya Pak bagi kami. Terima kasih sudah diingatkan. Berarti nanti ke depannya kejuaraan-kejuaraan terutama yang dilakukan oleh KKG ya, KKG guru-guru kita ini betul-betul bisa masuk kurasi gitu ya Pak Wid ya. Iya, ya Bu. Karena sayang sekali. Nah, untuk kenapa ini nggak masuknya, berarti kan harus kita tanyakan juga nih ke tim Pak. Apakah memang tidak terdaftar di Puskesmas, ya kan? Atau tadi Pak Wid bilang apa narasinya yang bikin jadi tertolak gitu Pak. Ini untuk bahan, terima kasih Pak Wid, bahan evaluasi nanti ketika rapat Insya Allah akan saya sampaikan ke pimpinan ya Pak. Tingkat apa tuh Pak Wid? Suaranya tingkat. Pak Wid, tingkat apa? Tingkat wali kota Mas. Tingkat wali kota ya. Karena Sudin ya, tanda tangannya. Iya Sudin Bu. Iya. Karena kalau yang KKG bahasa Inggris itu kemarin anak murid saya di Batu 12 yang mengadakan KKG bahasa Inggris. Kemudian sertifikatnya dari Sudin, jadi sertifikatnya dari Sudin itu seperti lomba O2SN tapi yang mengadakan KKG. Nah, sertifikatnya itu yang mengeluarkan Sudin atau KKG, mungkin itu yang jadi pertanyaan tim-tim verifikator. Kalau KKG bahasa Inggris kemarin yang lomba apa tuh English Fun for Kids, dia yang mengadakan KKG provinsi dari tingkat kota. Sertifikatnya sudah sertifikat Sudin, tapi yang mengadakan KKG bahasa Inggris. Kayak nanti agama juga kayaknya seperti itu, KKG agama mengadakan lomba, sertifikatnya mungkin dari Sudin. Nah kalau itu sertifikatnya dari Sudin atau dari KKG-nya gitu. Ini sertifikatnya dari KKG Mas. KKG ya, yang tanda tangan Sudin gitu ya Pak? Iya, yang tanda tangan Sudin Ibu. Oh, gitu. Sudin pendidikan apa olahraga Pak? Yang tanda tangan Pak Bambang Iko Mas. Harusnya coba disanggah aja Pak. Iya. Sampai tanggal 30. Iya. Ya Mas. Gimana Ibu? Masih ada pertanyaan atau cukup? Ada Bu, nih Bu. Dari Kebun 03 Bu. Oh iya, enggak Pak. Iya, kami juga ada yang juara yang menunjukkan prestasi sertifikatnya. Nah ini ada 2 orang yang memiliki sertifikat yang sama, yang itu sama-sama ketapel. Ketapel. Ya, tapi yang satu diterima, yang satu tidak diterima, padahal kegiatannya bareng. Ya, yang sama. Ya, yang tidak diterima alasannya harus melampirkan surat rekomendasi dari penyelenggara. Sementara yang pertama itu tidak diminta apa-apa gitu. Nah, saya khawatirkan nanti orang tua akan bertanya-tanya, kok di perlombaan yang sama, kejuarannya sama, kok yang satu diterima, yang ini tidak diterima gitu. Yang saya bingungkan nanti jawaban saya apa gitu. Iya. Baik. Cukup ya Pak. Buat 03 ya. Ya betul. Jadi sertifikat lomba ketapel, lomba yang sama, ya kejuaraan sama ya Pak ya. Kejuaraan sama, lomba sama. Itu tingkat apa Pak? Di sini tingkat Jakarta Pusat ya. Tingkat kota berarti. Tingkat kota. Ya. Tingkat kota, yang satu diterima, yang satu ditolak. Nanti coba saya konfirmasi ya Pak ya. Iya. Kenapa ini harus pakai rekomendasi? Karena kan kalau itu tadi betul Pak, kalau orang tua tahu seperti ini, ya pasti komplain kan? Tuh. Udah tahu Bu. Udah tahu ya? Sudah tahu. Iya. Sudah tahu Bu. Apa Bapak udah minta surat rekomendasinya? Nah, surat rekomendasi saya udah minta. Tapi dia bilang pakai surat rekomendasi yang dari Hadang. Karena yang dari Hadang diterima juga. Nah, cuman saya masih ragunya dia tidak mengirimkan surat rekomendasi yang
tulisan dia yang ada nama anak itu gitu. Jadi kami harus tulis sendiri gitu. Jadi eh, seolah-olah surat rekomendasinya itu jadi nggak nggak sempurna dari dia gitu, nggak asli karena yang menulis nama itu dari pihak sekolah. Memang ada tanda tangan dia dan nomor suratnya itu pun kita harus membuat nomor surat sendiri. Saya bilang saya nggak bisa kalau buat nomor sendiri karena kan nomor itu kan harus dari penyelenggara gitu. Betul. Nah, kami baru minta lagi tadi tolong untuk rekomendasi itu surat rekomendasinya nomornya itu dari sana gitu, bukan dari pihak sekolah. Iya. Tapi harus menyamakan dengan sertifikat hadang itu kan nggak mungkin. Gitu. Oh, Itu. ya. Dicoba dulu aja ya Pak. Nanti kalau memang dapet, coba di-upload ya. Kira-kira masih tertolak atau enggak? Atau dia punya ini Pak, punya prestasi lain anak ini? Ada futsal Bu, futsal semua yang futsal ditolak. Oh, semua ditolak. Baik, nanti saya konfirmasi ya Pak. Baik Bu, terima kasih. Nanti WA saya Pak, namanya anaknya ya Pak. Di WA ya Pak ke saya ya Pak. Baik Bu, baik Bu. Nama anaknya ya. Ya, baik. Terima kasih. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Izin Pak Ini dari Ishak, saya Bu Dwi Sari dari Galur 03. Ya Bu. Iya Bu, masih terkait dengan itu Bu, dengan sertifikat Bu. Ada juga anak saya sering tampil di Sudin untuk sebagai palang pintu nih Bu, kebetulan. Memang jadi memang anak ini lomba di sini dibawa dari dari Dinas Kebudayaan ya Bu. Untuk sertifikatnya itu di dalam sertifikatnya itu hanya dituliskan sebagai pemeran terbaik untuk teater ini Bu. Dia sampai mendapatkan 15 juta untuk terkait itu gitu. Nah, tetapi sayangnya ditolaknya Bu, tentang sertifikat itu ditulisnya di sana tidak tertera juaranya. Padahal di sana sudah ada narasi kata-katanya pemeran pria terbaik gitu Bu. Nah, lalu saya juga tadi sempat ditelepon dari kebetulan kan dia mengikuti teater ya Bu ya. Gitu. Jadi dia dari teater itu juga sudah minta surat rekomendasi gitu Bu. Tapi sayangnya di dalam surat rekomendasi itu nama teaternya Bu, juara satunya. Tapi di sertifikatnya nama anak ini gitu. Nah, bingung tuh Bu saya jadinya. Sayang banget kan kalau misalkan memang sebenarnya memang si anak dari segi akademis memang kurang Bu, tapi memang kalau dari segi acting kayak seperti teater itu memang bagus gitu. Alhamdulillahnya juga sampai kegunakan sebagai palang pintu. Kemarin ini ada beberapa acara di Sudin gitu ya Bu. Gitu. Nah, itu bagaimana ya Bu? Kayaknya memang kendala terkait dengan sertifikat agak rumit ya Bu gitu. Betul, jadi betul. Iya, jadi mohon banget Bu, mungkin amat sayang sekali kalau memang anak-anak kita yang berprestasi dari segi prestasi diperbolehkan, tapi dari segi sertifikatnya agak terlalu dirumitkan gitu. Itu aja Bu. Mungkin nanti saya boleh nggak Bu kalian juga untuk mengirimkan nama anaknya ya? Bu ke Ibu. Boleh. Iya, karena kasihan. Iya, ya baik Bu, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Bu Sari, Waalaikumsalam. Baik, nanti kirim nama aja ya Bu Sari ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Ada lagi Bu? Iya. Ya. Saya dari SDN Cempaka Putih Barat 03. Terkait dengan prestasi juga. Kebetulan kemarin kan ada 2 peserta didik kita itu yang sudah disetujui prestasi kilat. Yang prestasi ya, bukan yang pemasalan, dia jalur prestasi. Sudah disetujui. Dan ketika masa tangga, tiba-tiba di kolomnya itu berubah belum diverifikasi. Padahal sudah disetujui. Tiba-tiba berubah, belum diverifikasi, itu ada 2 anak. Kalau belum diverifikasi, gimana kita mau menyanggah? Kecuali sudah ditolak gitu. Makanya kita bingung, ini udah mau deadline sampai hari terakhir kan. Gimana kalau seandainya ditolak, sementara anak itu benar-benar tingkat nasional dan prestasi pertandingannya itu bukan cuma 1 kali tapi 3 kali gitu dari Kemenpora. Terus awalnya sudah terverifikasi. Disetujui. Awalnya sudah disetujui. Tiba-tiba keluar
iniannya lagi belum diverifikasi. Iya. Terus saya mau Ada. izin menjawab Bu yang Bu Dwi tadi. Kebetulan di sekolah saya itu juga ada teater. Dia pertamanya itu cuman grup terbaik. Dia juga dapat 25 juta kalau nggak salah itu. Terus kemarin ditolak kan pertamanya. Akhirnya kita minta buat grup teaternya itu minta ke surat keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu disertakan. Jadi kalau grup terbaik itu setara dengan juara berapa gitu. Akhirnya kemarin dia dapat kalau grup terbaik itu setara dengan juara 1 dan kemarin udah disetujui. Ya, jadi yang mintanya ke Dinas Pendidikan atau kebudayaannya, Bu? Maaf. Kebudayaannya. Jadi kita nyuruhnya ke iniannya yang dari teaternya. Oh, dari teaternya yang ke kebudayaan gitu maksudnya? Ya, jadi kita nyuruh ke orang tuanya pertamanya, Bu, bisa nggak? Jadi orang tuanya berkomunikasi dengan yang dia ikut teater itu tadi, terus dia yang minta ke Dinas Kebudayaan surat rekomendasi. Jadi nanti ditulis di situ grup terbaik itu setara dengan juara 1. Alhamdulillahnya udah disetujui. Oke, baik. Makasih banyak ya, Bu, untuk infonya. Terus Dengan Ibu kira-kira siapa gimana? tadi nih, maaf? Dari Bisa di TL ya, Bu Sari ya, itu ya. Iya, Bu, dari sekolah mana, Bu? Biar saya bisa sharing. 03. Oh, Cempaka Putih Barat 03. Oh iya, baik. Makasih ya, Bu. Ya, kalau Bu Baria berarti anak saya juga gimana, Bu? Minta habisnya udah mau deadline, bingung kan? Betul. Sayang banget Iya, gitu. masa sangganya ya udah mau selesai nih. Kok belum terverifikasi ya? Ada 2 anak ya, Bu? Iya, 2 anak. Kasihan Ya, nanti banget ke udah WA. bolak-balik soalnya. Iya, nanti coba saya tanyakan ya, Bu ya. Ibu, Coba saya tanyakan ya, Bu. mohon maaf, Bu, untuk yang mohon maaf nih, yang prestasi yang teater itu, Bu, itu kalau di SE-nya itu memang prestasi yang di-input itu harus menerangkan juara 1, 2, 3. Harus ada, Bu. Jadi mungkin di sana ditolaknya benar karena nggak ada juaranya itu. Di SE nomor 5 yang B itu di poin D itu harus memang menjelaskan di sini yang diinput adalah juara 1, 2, 3, Bu. Itu. Jadi di sana itu mohon maaf ditolaknya ya karena nggak ada juaranya. Maka yang Ibu tadi dari Cempaka Putih Barat 03 yang minta surat keterangan ada juaranya itu sebagai dasar itu, Bu, gitu. Itu menurut Tapi SE narasinya terbaik ya, Pak ya. Terbaik kan biasanya udah pasti biasa nomor 1 juara 1 gitu ya. Ya, tapi Bu di SE-nya seperti itu, Bu. Iya, terima kasih, Bu. Iya, Pak. Sama-sama. Ya itu tadi udah terjawab ya, Bu Sari ya. Karena kan memang baru pemeran pria terbaik itu ya, Bu Sari. Nanti coba ke Dinas Kebudayaan untuk dimintakan ini jadi peringkat keberapa gitu. Mudah-mudahan peringkat 1 ya kalau pemeran pria terbaik. Kalau tadi kan teater terbaik. Iya. Kalau dari CPB 03. Iya, Untuk CPB makasih. 03 untuk CPB 03 nanti coba saya tanyakan ya, udah saya catat ya, Bu ya. Mudah-mudahan ada solusi ya dari permasalahan ini. Baik. Gimana Bapak Ibu? Masih lanjut atau cukup? Cukup ya? Apa? Alhamdulillah kalau udah cukup ya Pak Ishak ya. Ya mungkin sedikit informasi Bu. Teman-teman memang banyak tertanya terkait prestasi. Memang Bapak Ibu Prestasi ya. prestasi itu jalur prestasi mungkin karena saya dulu pernah terlibat juga. Terkadang dinamika yang terjadi itu per hari itu agak berbeda karena yang tadi pernah disampaikan tadi Bu siapa yang sempat di ACC kemudian dibatalkan ACC-nya itu biasanya ada perkembangan Bu dari dari cabang atau dari mana sehingga yang awalnya tadinya mungkin sempat ada juga kejadian pernah ditolak kemudian ternyata penyelenggaranya itu atau induk organisasi menginformasikan bahwa event ini prestasi akhirnya kita verifikator membatalkan kemudian mengapprove jadi seperti itu
mungkin ini masa sanggah, jadi dimanfaatkan aja kalau masih ada waktu. Apa tadi kata Pak Widodo benar, upayakan sesuai dengan ketentuan dari dinas yang apa perlu ada kata-kata juara 1, 2, atau 3 itu memang harus diperhatikan. Dan seperti rekomendasi dari organisasi itu penting. Jadi mungkin tadi yang juara terbaik bisa diminta rekomendasi dari Sudin karena saya juga pernah bahkan waktu itu sertifikatnya hanya 1, tetapi kita minta rekomendasi dari Sudin apa ya waktu itu ada lomba PBB anak-anak di Gunung Sari dulu. Terus saya minta dari Sudin Pemuda dan Olahraga dibuatkan surat keterangan bahwa anak-anaknya siapa aja itu bisa ngebantu anak-anak juga Bu. Jadi juara berapa di sertifikatnya nama sekolahnya kan nggak ada nama anak-anaknya itu ditambah rekomendasi dari penyelenggara. Mungkin itu informasi tambahan berdasarkan pengalaman. Jadi Ibu kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Iya. Bisa ditutup ya Bu? Kalau memang nggak ada, ditutup aja Pak Iska. Maaf Ya. izin bisa bertanya? Ya, dari mana Bu? Aisyah. Iya, dari saya dari Kebun Kos 01. Iya Bu, Bu Rini ya? Iya, iya Pak Ishak, maaf izin. Terima kasih Pak Ishak. Izin Bu Baria. Ini untuk Iya, Bu. melengkapi pos begitu kan kita juga nanti ada denah tempat duduk. Nah, izin satu kelas itu kan kalau dulu ada kelas besar, kelas kecil gitu ya. 20 ada 15. Ya. Nah, ini bagaimana? Maaf, izin. Makasih. Iya, baik Bu. Seperti di awal, makasih ya Bu Rini ya. Seperti di awal saya sampaikan, dikembalikan ke satuan pendidikan. Jadi tidak ada lagi tuh kelas amplop besar, amplop sedang, amplop kecil ya Bu. Jadi bebas, sekolah atur sendiri ya mau seperti apa. Seperti tadi saya contohkan, misalnya 32 dibagi 2 ruang, silakan. Jumlahnya mau 20, 12, 15, 17, monggo silakan diatur gitu aja Bu Rini ya dan Bapak Ibu yang lain. Izin. Jadi kalau di posnya nanti tidak usah dituliskan misalnya jumlahnya berapa atau gini aja Bu, lebih fleksibel dibagi menjadi 2 ruang atau 3 ruang atau 4 ruang gitu aja, apa-apa. Kan pos ini sebagai acuan kita sendiri aja gitu. Jadi ada yang bertanya kalau 25 lebih boleh, intinya gini ya Bu, intinya ini namanya penilaian sumatif kelas akhir dan kesannya di anak-anak juga lebih lebih mengena lah ya, meskipun ini bukan ujian, paling tidak minimal itu 1 meja 1 anak itu ya Bu, jangan 1 meja 2 anak itu aja ya, artinya ada jarak-jarak lah untuk mereka tidak berdesak-desakan, jangan sama seperti ketika belajar gitu kan. Tadi kan boleh kita ngatur anak-anak yang lain di belajarnya di jam berapa, intinya mereka tidak boleh libur dan tidak boleh PJJ. Silakan diatur, misalnya pastinya nggak maksimal ya, jam belajarnya itu pastinya nggak maksimal untuk kelas 1 sampai 5, tapi intinya mereka mendapatkan pembelajaran di hari PSKA itu Bapak Ibu ya. Gimana Bu Rini? Cukup jelas ya? Baik, terima kasih Bu Baria, terima kasih Pak Isa. Baik Bapak Ibu, karena sudah dirasakan cukup, mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Lupa mengisi daftar hadirnya Bapak Ibu ya.
Sudah di-share tadi. Ya, jangan lupa Bapak Ibu, ini pesertanya banyak loh. Tadi ada Bu, 204 terima kasih. kalau nggak salah. Senyum lagi enggak, Bu? Terima kasih ya Terakhirnya. Bapak Ibu. Sama-sama Bu. Iya.